Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Undia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, yaitu melakukan preprocessing pada dataset Kaggle bernama Londata 2007 sampai 2014. Di sini dataset memiliki 75 kolom, di mana digunakan untuk membantu prediksi resiko pinjaman, seperti misalnya dengan mengklasifikasikan apakah pinjaman akan baik atau buruk berdasarkan fitur peminjam dan riwayat kreditnya. Di sini yang pertama saya melakukan import library, kemudian mounting drive, lalu melakukan baca file, kemudian mengetahui dimensi dataset dengan df-shape, kemudian struktur datasetnya untuk nama-nama kolomnya, kemudian jumlah nolnya, kemudian tipe datanya juga dengan df-info. Di sini terdapat kolom-kolom yang nilainya adalah 0 untuk semua baris, yaitu nilai nolnya sejumlah 0, yang dimana dapat kita drop karena tidak berguna dan tidak diperlukan dalam program. Di sini dilakukan penghapusan fitur yang tidak diperlukan, yaitu dengan 5 tahap. Yang pertama, menghapus kolom yang nilai nolnya adalah 0. Di sini dilakukan drop, kemudian dicek lagi, terdapat pengurangan dan tidak ada nilai nol yang sejumlah 0 untuk kolom-kolomnya. Sekarang kolomnya menjadi 57, kemudian menghapus kolom yang nilai uniknya 1 karena isi datanya sama, jadi tidak berguna untuk program. Di sini terdapat policy code dan application type yang akan di drop. Kemudian dilakukan juga penghapusan kolom dengan missing value yang berlebihan. Di sini terdapat kolom-kolom yang dimana 86% datanya itu adalah missing value, dimana tidak efektif jika digunakan dalam program. Nah, di sini saya melakukan drop kolom, di mana untuk missing values yang di atas 20%, kolomnya akan di drop. Dan di sini untuk hasilnya, hasilnya ini adalah untuk missing values yang 20% ke bawah. Kemudian dilakukan lagi penghapusan kolom data kategorikal dengan nilai unik yang berlebihan, di mana pada data kategorikal untuk kategori-kategori yang tergolong banyak, yaitu sampai ratusan ribu atau ratusan, itu di drop, yaitu mencakup URL, title, dan zip code, itu di drop. Kemudian setelah itu dilakukan drop kolom juga terhadap kolom-kolom atau fitur-fitur yang tidak penting, yaitu seperti unnamed, seperti unnamed ini, ID, member ID karena hanya untuk identifikasi saja. Juga drop untuk subgrade. Di sini untuk hasilnya menjadi 42 fitur. Lalu menentukan target label karena tidak ada labelnya, hanya loan status saja. Di sini saya mengelompokkan menjadi 2, yaitu bad flag dan yang bagus, good flag. Untuk pengelompokannya untuk bad status yaitu ini. Kemudian setelah jadi, ini adalah persentase pie chart untuk good loan dan bad loan, di mana terdapat 89% kategori good loan dan 10% untuk bad loan. Kemudian melakukan modifikasi fitur untuk fitur mlength. Di sini dihilangkan stringnya karena tadinya datanya adalah 1 year, lalu 3 year. Nah, itu dihilangkan yang years-nya, kemudian dijadikan integer. Di sini dapat terlihat untuk mlength yang sudah integer ada di kolom terakhir. Kemudian untuk fitur term itu juga sama, untuk yang months itu dijadikan integer juga. Lalu untuk fitur earliest deadline itu dihitung jaraknya dari tanggal yang ditentukan, yaitu 2017 12/01. Kemudian dihitung bulannya dan dijadikan kolom baru atau fitur baru. Di sini terdapat fitur baru untuk match since earliest deadline. Kemudian untuk fitur issue ID sama juga dilakukan penambahan fitur seperti earliest tadi yang sebelumnya dengan tanggal yang sudah ditentukan dengan menghitung jumlah bulannya. Di sini terdapat 7272 untuk match since issue ID, issue D. Kemudian untuk fitur last payment juga dilakukan penghitungan jumlah bulan sejak pembayaran terakhir. Di sini terdapat penambahan fitur. Kemudian yang terakhir untuk fitur last credit pool. Dan di sini juga dilakukan penghitungan jumlah bulan sejak penarikan data kredit terakhir menjadi fitur baru. Lalu dilakukan correlation check, di mana di sini hanya memilih kolom numerik. Nah, kemudian dilakukan pengidentifikasian kolom-kolom dengan korelasi tinggi dalam dataset dan menentukan kolom-kolom yang harus dihapus karena memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan kolom lainnya. Nah, di sini hanya diambil data yang paling baru dan paling atas karena di bagian bawah tabel itu saya sudah punya informasi yang sama, jadi hanya yang di atas yang dibutuhkan. Kemudian drop kolom untuk yang high correlation. Di sini hasilnya untuk data yang sudah dibersihkan, untuk kolom yang sudah dibersihkan. Lalu kemudian penanganan missing values, di sini dicek ada berapa missing values-nya pada setiap kolom. Lalu dilakukan pengisian missing values. Nah, di sini ada yang diisi dengan median, kemudian diisi dengan 0. Untuk yang ordinal itu diisi dengan -1. Lalu setelah selesai dicek kembali apakah missing values-nya itu sudah 0 semua. Di sini sudah 0 semua. Kemudian dicek lagi data infonya. Nah, di sini untuk data
baris entry datanya sudah sama semua, yaitu 466.285, yang dimana kita bisa lanjutkan untuk melakukan cek outlier. Nah, di sini dilakukan pengecekan outlier, dimana untuk kolom-kolom untuk 11 kolom ini terdapat outlier yaitu dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian saya melakukan drop outlier karena ini dapat mempengaruhi performa model nantinya. Kemudian setelah di drop, yaitu dengan menghapus sekitar 133.000 baris. Setelah itu, yang terakhir adalah dilakukan cek duplikasi data dengan data.duplicated. Nah, karena ini false semua, maka proses pre-processing sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.